Pankani underreist every embrace halus di boing. En memutigeris lalu lintas di bandas dengan terhadap sempurna. Tiba, terowongan pengendil Benjamin di sungai. Iskiterende, bingunin modular bezit amet youth en amelsinget. Rekese takik natis. Tepat, lanik tazai. Amthermende bread di suatu mahat di Dren, Yuwin Yutang. Inte di Indonesia. Negara yang dulu sering kita jadikan bahan lelukon, karena jalan yang belum selesai dan jalanan yang banjir, kini sedang membangun infrastruktur yang membuat para insinyur di Malaysia dan di luar negeri tertarik untuk mempelajarinya. Ini bukan sekadar omong kosong. Ini adalah fakta yang terdokumentasi. Teman saya dari Malaysia berkata, saluran ini tidak akan pernah mencapai 10.000 pelanggan. Siapa yang mau menonton konten tentang teknik di Indonesia? Tidak ada yang peduli. Tapi saya percaya cerita seperti ini layak didengar. Tunjukkan padanya bahwa dia salah. Berlangganan sekarang dan buktikan bahwa kita saling mendukung di seluruh wilayah ini, karena kebenaran lebih penting daripada asumsi lama. Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini, Anda menemukan prestasi teknik Indonesia mana menarik perhatian para ahli Malaysia, ASDAM. Dan tetaplah bersama saya hingga pertengahan video ini, karena ada satu fakta yang akan membungkam bahkan para insinyur sipil yang paling skeptis sekalipun. Mari kita mulai dari tahun 2004, karena disinilah cerita ini dimulai. Reputasi infrastruktur Indonesia saat itu, terus terang saja, merupakan sumber rasa malu di kawasan. Jalan-jalan di kota-kota besar retak di bawah beban lalu lintas yang tidak pernah dirancang untuk ditanggungnya. Jakarta dilanda banjir yang begitu parah dan begitu sering, sehingga media internasional bahkan tidak repot-repot melaporkannya sebagai berita lagi. Itu sudah dianggap biasa. Jembatan runtuh, jalan tol terbengkalai selama bertahun-tahun. Investor asing menyebut infrastruktur sebagai alasan terbesar mereka untuk ragu-ragu. Malaysia, Singapura, bahkan Thailand memandang ke timur dan menggelengkan kepala. Ejekan itu tidak berlangsung diam-diam. Para kemembrasari tulisan kan harap terkaitin thiunuthun editori disiplin berbagai talent setatur mestreng. Para insinyur yang lulus dari universitas di Indonesia pun pergi ke Singapura, ke Australia, kemanapun yang memungkinkan mereka untuk benar-benar membangun sesuatu yang nyata. Itu adalah gambar sebelumnya. Ingatlah gambar itu baik-baik. Karena kontras yang akan terjadi selanjutnya adalah segalanya. Sekarang coba tebak ini. Indonesia telah membangun lebih dari 1.900 km jalan tol baru sejak tahun 2015. Bukan direncanakan, bukan dijanjikan, dibangun. Jika dipikir-pikir, jarak itu hampir sama dengan berkendara dari Kuala Lumpur melewati Bangkok dan terus ke utara hingga Myanmar. Satu jalan yang berkelanjutan, selesai dalam waktu kurang dari 1 dekade. Dan angka itu belum termasuk jembatan, terowongan, infrastruktur penanggulangan banjir, atau baru-baru hampir sebesar selama periode yang sama. Satu angka. Rasakan bobotnya, 9 meter. Du negara itu dapat tidak mempenyelesaikan satu memanak de berbanding dan berkaitan berat ilgiar berat. It's in your strengths and all. And just in stride that sorry Sheila. Pada tahun 2019, Bank Dunia menerbitkan laporan Triwulan Ekonomi Indonesia, secara eksplisit menyebutkan program Proyek Strategis Nasional Indonesia, yang dikenal secara lokal sebagai PSN, sebagai model percepatan infrastruktur di negara berkembang. Laporan tersebut mendokumentasikan bagaimana Indonesia telah memangkas rata-rata jangka waktu pembangunan jalan tol hampir 40% dibandingkan dekade sebelumnya, dengan mereformasi Undang-Undang Pengadaan Lahan dan mengkonsolidasikan persetujuan proyek di bawah satu gugus tugas Presiden. Ini bukan rumor. Ini didokumentasikan dalam Laporan Triwulanan Ekonomi Indonesia Bank Dunia, kuartal keempat 2019. Kemudian ada persimpangan Semanggi di Jakarta. Ketika selesai dibangun pada 2017, persimpangan ini menjadi studi kasus di Forum Transportasi Regional Bank Pembangunan Asia di Pahati, Manila. Para insinyur dari Filipina, Vietnam, dan Malaysia menghadiri forum tersebut. Persimpangan berbentuk daun semanggi. Semanggi dipresentasikan secara khusus karena selesai dibangun di tengah salah satu koridor perkota adat di dunia, tanpa penutupan jalan total selama konstruksi. Tim proyek menggunakan metode cantilever bertahap yang memungkinkan lalu lintas terus mengalir di bawah struktur, sementara layang dirakit di atasnya.
Pejabat transportasi Filipina meminta dokumentasi teknis. Para insinyur Malaysia yang hadir, menurut catatan forum, menggambarkan pelaksanaannya sebagai sangat canggih di luar dugaan. Sekarang pertimbangkan proyek jembatan Batam Bintan dan wacana teknik yang lebih luas yang dipicunya. Badan Perencanaan Infrastruktur Malaysia sendiri, khususnya dalam konteks diskusi jembatan Johor-Singapura, secara resmi merujuk pada pendekatan teknik kelautan Indonesia yang digunakan dalam studi kelayakan penyeberangan Laut Jawa. Kedekatan kedua negara berarti para perencana Malaysia tidak dapat mengabaikan apa yang sedang dibangun Indonesia. Mereka mengamati karena mereka harus melakukannya. Kemudian ada proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Para insinyur perkotaan dan peneliti keberlanjutan dari Universitas Melbourne telah menerbitkan makalah kerja yang mengutip desain pengelolaan air dan drainase terpadu Nusantara sebagai titik acuan untuk perencanaan kota tropis. Mereka secara khusus mencatat bahwa keputusan Indonesia untuk merancang kota dengan mandat ruang hijau 65% sejak tahap cetak biru, bukan ditambahkan kemudian sebagai pertimbangan tambahan, mewakili filosofi perencanaan yang sebagian besar kota-kota barat dan regional gagal untuk laksanakan. Malaysia memperhatikan Nusantara bukan karena ambisinya. Malaysia memperhatikan Nusantara karena kekhasan tekniknya. Tapi tunggu, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia? Mengapa bukan Singapura yang jauh lebih terorganisir? Mengapa bukan Jepang yang jauh lebih disiplin? Mengapa yang masih mampu mengatasi kesenjangan kemiskinan dan ketidaksetaraan regional yang signifikan ini menghasilkan prestasi teknik yang dipelajari oleh negara lain? Jawabannya sederhana dan mengejutkan. Saat Singapura met infrastruktur dengan negara kuter, populasi bawah 1 juta jiwa, dan nomor dengan kematian land pick. Saat Faribiu Tadikole, Jepang membangun infrastruktur modernnya selama beberapa dekade stabilitas ekonomi pasca perang, dengan industri material kelas dunia yang memasok setiap proyek dari dalam negerinya sendiri. Kondisi mereka mendekati ideal. Indonesia membangun jalan tol sepanjang 1.900 km, sambil secara bersamaan mengelola 270 juta penduduk di 17.000 pulau. Sistem politik yang sangat terdesentralisasi. Sengketa kepemilikan tanah yang kompleks yang berakar pada kegagalan pemetaan era kolonial. Dan lingkungan pengadaan yang oleh pengamat internasional telah lama digambarkan sebagai lingkungan yang sulit secara struktural. Indonesia membangun Semanggi di tengah kemacetan lalu lintas Jakarta yang legendaris. Indonesia membangun infrastruktur pengendalian banjir di kota yang terletak di bawah permukaan laut dan menghadapi perlawanan politik di setiap tahapnya. Itulah mengapa para insinyur Malaysia mempelajari Indonesia. Bukan karena kesumo, tetapi disapnya edifil. Mempelajari pelaksanaan infrastruktur dari negara yang membangun dalam kondisi hampir industrial akan menggesiga hampir ideal. Belajar dari negara yang membangun dalam kondisi Indonesia akan menganda bagaimana cara benar-benar memecahkan masalah ketika tidak ada yang mudah, yang merupakan kondisi yang hampir dialami oleh setiap kota berkembang di dunia. Ini seperti belajar memasak dari seorang ibu yang memberi makan 10 anak dengan anggaran terbatas, dibandingkan dari koki berbintang Michelin dengan dapur bernilai miliaran rupiah. Keduanya bisa memasak. Tetapi hanya satu yang mengajarkan Anda cara bertahan hidup. Namun kita harus jujur, ceritanya jujur harus mencekap hal ini. Kemajuan infrastruktur Indonesia memangnya, tetapi tidak merata, Di luar Jawa, di provinsi-provinsi seperti Papua, Maluku, Sulawesi, konektivitas sejahtera distinct. Masyarakat pedesaan masih bergantung pada sekedar jalan setapak informal untuk mobilitas. Sementara masyarakat perkotaan Indonesia menggunakan jalan tol. Pemeliharaan infrastruktur yang telah selesai dibangun juga menjadi perhatian berkelanjutan. Jalan baru mengalami degradasi lebih cepat daripada yang dianggarkan dalam kondisi tropis. Dan sistem kelembagaan untuk pemeliharaan jangka panjang masih dalam tahap pematangan. Korupsi dalam pengadaan proyek, meskipun telah berkurang secara signifikan di tingkat nasional, belum hilang dari kontrak regional. Ini bukanlah catatan kaki kecil, ini bukanlah tanda-tanda kegagalan, ini adalah tanda-tanda pertumbuhan. Arahnya sudah benar. 3 hal Scott ini. Pertama,
Indonesia telah membangun lebih dari 1.900 km jalan tol sejak tahun 2014, membangun Semanggi tanpa menutup lalu lintas Jakarta, dan merancang ibu kota baru dengan spesifikasi teknik yang secara resmi didokumentasikan oleh para peneliti dari Melbourne hingga Manila. Ini masuk claims polsing. Betual kutipan eksternal yang verifікasi. Kedua, keunggulan terbesar Indonesia dalam politik Elmer's Cup Human Priorities, melainkan karena membangun dalam kondisi tersulit yang membuat setiap solusi yang dihasilkannya dapat langsung diterapkan pada setiap negara berkembang lainnya yang menghadapi kendala yang sama. Itulah keunggulan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan itulah alasan mengapa para insinyur Malaysia memperhatikannya. Ikicu, jika ada orang Indonesia dan Anda bepergian melalui terowongan, menyebabkan menyeberki jaring atau menaiki jalur metro 6.015 tahun lalu, Anda bukan nyawa orang penumpang. Tim betul. Anggerus de Bastak semanstrat hasil thiu yang mulai dianggap serius oleh dunia. Sudah seangkat turut stress. Menurut Anda, proyek rekayasa Indonesia mana yang sangat pelajaran lebih cermat besnil after di Malaysia in a rift tal streameth saya membaca semuanya. Tunos niftaga, it's a give your idea wins are expected smamu it's a chanda, and has skirred use your rings. Kanto marisi banyan yung shaman game you to sort tayo niwith. The tabi boom kas hada.